Bentar. Asik, kita ketemu lagi bersama ini sebenarnya hostnya siapa ya? dunia lu, dunia gua. Lu masuk gua tempeleng, gua masuk lu tempeleng. Studio penuh sama Gucci. Terus orang bilang, tapi kan itu ada setan yang mengol otak lu yang ada setannya. Oke, hantam, patok. Patoknya kita nginjek. Ini bahkan nggak ada nih, belum lihat. Karena kan cuma lu bertiga yang gua keterangin. Karena lu bertiga komunitas yang keren. Mayoritas anak satanik mata rohnya terbuka. Sorry kamu, ada nggak dari mereka yang bentuk tanduknya ruas begini, garis-garis? Iya. Nah, itu yang kita lihat. Hai guys, kembali lagi bersama channel kami Anomali, dan kali ini secara nggak sabar langsung aja kami perkenalkan Kak Mongol Stress. Thank you buat sahabat Anomali, thank you. Ya, sesuai request kalian, akhirnya karena jalan Tuhan dan lain hal kami berhasil kedatangan tamu terhormat, dan kami akan langsung aja stay tune. Tapi by the way, kenapa namanya Anomali? Karena kelainan. Anomali itu kan sebenarnya bukan indigo kan. Iya. Kami nggak berani melabelkan diri kami indigo. Kalau anomali itu misalnya nih, lu ditanya, lu sehari-hari ngapain? Kami didatangin arwah minta tolong, kami doain. Kerjaan macam apa kayak begitu tiap hari kan? Itu kan kelainan gitu loh. Oh iya. Lalu ada jin, kan ditanya kenapa anomali. Kami misalnya menghadapi jin, kami nggak pernah tengking langsung gitu, nggak. Karena Jaslyn sih yang mampu berkomunikasi, kami negosiasi. Lu kenapa di orang ini? Misalnya dia bilang, saya kontrak buat apa? Untuk nyelakain atau apa gini-gini. Terus tanya, oke, bisa nggak lu tinggalin orang ini? Pasti rata-rata nggak bisa kan? Negotiable jadinya. Gimana cara lu ninggalin tanpa kita nggak perang? Ya, aku juga bekerja. Ujung-ujungnya ya, ini kamu boleh percaya, boleh enggak. Kami tawarin, lu mau nggak kerja di teman kami? Jadi dia istilahnya dideportasi negara, kerja di tempat jin lain. Diilangin tanpa perang. Besoknya bisa, yang bebannya dibuat negosiasi. bisa. Tapi bukan kita transaksi gitu. Sebenarnya itu juga nggak ada masalah. Iya. Yang akan bermasalah kalau kita ke arah agama. Ya kan? Tetapi dalam sisi agama kan dia saklek. Saklek tuh bahasa Belanda tuh langsung ke hurtnya. Nggak boleh begitu, itu bagian dari dosa. Memang Padahal kan sebenarnya baliknya lagi adalah kalau dari sisi agama Kristen kan Matius 4 ayat 1-11 kan setan sampai menawarkan kepada Yesus. Betul. Kalau engkau mau, aku akan memberi seluruh dunia, sisi dunia ini jika engkau mau menyembah kepadaku. Berarti kita harus ingat baik-baik, seisi dunia ini bukan Tuhan Yesus yang punya. Dalam. Itu harus dimengerti, harus dipahami. Harus ingat baik-baik bahwa dunia ini bukan Tuhan yang punya. Saat ini kan dikasih kebebasan untuk kita mengelola. Betul. Mengelolanya dengan benar, berarti lu di jalan benar. Mengelola di jalan yang middle, itu namanya jalan kompromi, bisa. Atau di dark. Ini barusan HB-nya kamu bilang, aku sudah lama menunggu kamu mengatakan hal itu pada orang lain. Emang kamu jarang ngomong gitu atau gimana? Bukan jarang, nggak ketemu orang yang pas. Tadi aku barusan denger suara, itu kayaknya suara HB-nya kamu mengatakan, Kamonggol, aku sudah lama menunggumu mengatakan hal itu kepada orang lain. Abstraknya gitu Kamonggol. Kalau gue sebenarnya dari dulu gue maksudnya gini, gue pingin ketemu satu tim yang solid, yang keren. Karena misalnya begini, kalau di Amerika enak. Di Amerika tuh kayak warlock atau vampire yang punya blood vampir sekalipun tinggal 1% only, itu mereka bisa ngumpul pada satu tempat. Dan mereka bisa ngobrol tentang banyak hal, termasuk hierarki atas. Karena kan kita jangan lupa, kalau balik lagi ke dunia real, nggak ada satu manusia yang mampu melewati kalau tanpa kompromi. Iya, betul. Termasuk dengan makhluk-makhluk gaib itu. Lu harus kompromi. Lu masuk rumah, beli rumah itu kalau kelamaan tinggal ada orang yang datang, lu mau ngusir bagaimana caranya? Oh, lu bikin ibadah. Lu memanggil Pak Kiai. Yang ada diserang. Kelar hidup lu. Otomatis harus ada barter namanya. Harus ada talking, harus begini. Sekarang gua di sini. Lu boleh tetap di sini, tapi hanya menguasai area ini. Nah, itu barter tuh. Barter. Itu gua lakuin di rumah gua. Terhadap makhluk-makhluk itu? Ya, karena rumahku pernah ada orang bunuh diri. Seorang pembantu. Jadi silakan lu di atas jam 1 malam, lu boleh kelenang-kelenang dari atas ke bawah. Kalau dia ngelanggar gimana? Kamonggol berbuat apa? Gua gerayangin. Gitu. Beneran digerayangin? Iya, gua gerayangin langsung. Karena orang katanya, kenapa sih pakai istilah gerayangin? Karena itu lebih sopan.
Bukan didoain kayak dalam nama Tuhan, pergi kau gitu-gitu, enggak. Bisa. Tetapi masalahnya butuh waktu. Dan gue juga ngapain sih ngurus, biarin aja lah. Dunia lu, dunia gue. Lu masuk gue tempeleng, gue masuk lu tempeleng. Jadi kalau kamu boleh konfirmasi, misalnya kita nemu kasus nih terhadap makhluk astral, nggak selalu harus doa perang, bisa negosiasi, dan itu menurut kamu personally acceptable ya, bisa diterima gitu. Ya memang. Kan tidak semuanya harus dihancurkan. Sekarang begini, kalau kita dari sisi agama Kristen, kita harus menghancurkan siapa lu? Manusia biasa. Siapa lu? Oh, gue kan punya Tuhan Yesus dalam hidup gue. Benar? Karena kalau gue boleh jujur, di Alkitab juga dijelaskan, kaliber-kaliber begitu tidak bisa dihancurkan manusia. Oleh sebab itu kenapa satanik selalu bilang, kebodohan orang Kristen selalu menghancurkan. Kan seperti kayak apa yang dipotong bisa membuat jadi 2 kepala? Amuba. No. Selain amuba ada lagi satu, hidra. Hydra itu kalau dipotong kepalanya, dia akan membentuk kepala 2. Itu legenda Yunani kalau nggak salah. Sama, satanik juga begitu. Lu hantam 1 jadi 2. Ya nggak menyelesaikan masalah dong. Selesaikan masalah untuk satanik cuma 1, kedatangan Tuhan. Karena dihantam bosnya. Tapi masih lama dong. Enggak, itu yang aku alamin sih, yang waktu itu aku kesurupan sama 7 arwah, ingat nggak? Berarti setiap orang bisa mengalami kedatangan Tuhan langsung dong, nggak harus nunggu sampai. Sebenarnya bisa. Konsepnya adalah lunya yang menerima itu. Oke Tuhan, gua terima lu. Sip, beres. Tapi kalau enggak, akan ada negotiable time namanya, available, ya toh? Ada available dignity, ada main lu yang harus open, lebih terbuka. Oke, lu keluar dari orang ini, bisa enggak? Kalau enggak, kita antem-anteman. Gua tahu senjata lu tahu senjata gua. Itulah satanik bilang, kekristenan itu menjadi rancu, di saat melakukan peperangan selalu kalimatnya ikat. Ya kan, gereja kan suka ikat dalam nama Yesus. Iya, atau tengking itu. Ya, sekarang pertanyaannya, gereja setan kan bilang, satanik bilang, berarti kan gereja Tuhan koboi. Ya make sense sih. Selalu mengikat. Di agama Kristen kan juga selalu berpikir bahwa setan itu Lucifer. Tapi kalau buat kami di satanik beda, 2 orang yang berbeda. Jadi kalau di Alkitab itu bahkan ditulis di akhir zaman, di saat nanti berperang Yesus bersama orang-orang kudusnya, yang dilawan bukan Lucifer, tetapi si ular tua. Oke. Di Al-Quran dibilangnya Dajjal. Kenapa, Jess? Dari tadi si yang hitam itu mencoba untuk kontak gitu, tapi aku nggak mau. Yang itu udah nyoba kontak lewat kakak juga. Nggak enak. Iya. Belakangnya nggak enak. Tapi kamu itu yang Dark Angel tadi kan, kalau aku tahu dari pastor, beberapa bilang sekali angel walaupun membelot, kisahnya kan Lucifer membelot dan sepertiga malaikat ikut kan. Itu kan kloter 2. Kloter 2? Kloter 2 itu. Ada kloter 1? Ada. Kayaknya nggak ada di Alkitab. Di Alkitab memang nggak ada. Tapi coba baca Book of Enoch. Kloter 1 gimana ceritanya? Kloter 1 Satan yang diusir. Kloter 2 diusir karena kesombongan dan arogansi. Lucifer itu. Yoi. Kloter 1 dibuang karena iri hati, karena Tuhan lebih sayang sama Adam. Dia ngebopong malaikat lain nggak? Lo bawa. Bahkan bukan cuma 1/3, 2/3 di bawah pertama tuh, angkatan pertama di situ. Lah ya abis dong kamu abis dong. Enggak dong. Oh enggak. Masih ada banyak. Oke. Karena di saat yang bersamaan Tuhan juga masih ada berkalimat tuh, jadilah terang. Oke. Malaikat itu terjadi dari kalimat. Itulah kenapa mau nasihatin ke teman-teman, termasuk nih yang nonton. Kalau di saat kita mengalami sebuah serangan atau ada hal-hal lain yang mencoba ngegerayangin lo, kalimatnya cuma 1. Aku diciptakan lebih mulia dibandingkan engkau. Amin. Ingatkan itu aja ke dianya. Ya, teman-teman. Kenapa harus itu? Karena kita diciptakan dibuat oleh Tuhan, dibuat oleh tangan. Lucifer dibuat oleh kalimat. No feel. Adam itu dibuat dengan sedemikian rupa pakai feel. Ya. Feel terjadi, ditiupkan nafas. Malaikat tidak mengalami itu. Enggak. Sakit hatilah si Satan.
out jadi ular. Itu yang menggoda Adam itu. Yoi. Baru Matius 4 ayat 1 sampai 11. Pencobaan di padang gurun. Ya, itu. Apakah itu Lucifer? Kayaknya sih bukan deh. Ya, nggak mungkin nggak Lucifer mungkin. menyanyikan bumi. Itu kan teman-teman semua. Itu orang yang berbeda. Jadi lebih indah adalah bagaimana caranya. Ya udah, yang paling benar tuh alam bawah sadarmu yang dihandle. Biar tidak semua benda lu bilang ada setannya. Gue di rumah studio penuh sama Gucci. Terus orang bilang, tapi kan itu ada setan yang mengol. Otak lu yang ada setannya. Ya kan? Jangan semua benda lu anggap setan. Sama kayak cincin gua yang cincin mutiara itu. Semua ribut, itu kan ada isinya, mongol. Lah, ya udah lu cari isinya mana, keluarin. Orang gua beli 8 juta. Tapi kan nggak boleh, ngol. Oh ya udah kalau begitu, lu jual juga kalung di leher lu, karena di mana lu beli di toko emas juga melakukan hal yang sama. Laku. Gitu. Pakai apa itu? Jadi otomatis ya itulah. Nah, hari ini gua sangat apa ya? Sangat bersyukur banget. Harusnya kan kemarin. Iya. Cuman gue bilang di manajer, kayaknya ada something yang memang gue nggak boleh ketemu sama orang ini. Cuman hari ini juga sama. Padahal gue udah janjian jam 3. Nggak tahu bagaimana. Gue ditawarin something, terus gue harus pergi ke membersihkan muka. Ada untungnya juga sih kelihatan jadi cakep. Tapi kan permasalahan kita ada janji. Berarti ada something yang terjadi. Nah, di saat gue ke arah sini, gue telepon temen orang yang backup Mongol. Ini bagaimana? Berangkat ya bos. Dorang semua nangis. Artinya mereka udah menangis. Karena gue pasti akan nyampe ke sini. Jadilah konten ini. Amin, thank you kamu. Ya, kalau lu bertiga lihat keluar kan juga akan berubah atmosfernya. Untungnya kita belum musik-musik keluar. Nggak usah, biarin aja lah. Jadi gue kalau kemana-mana pun gue kalau mau maaf ya, gue kesini pun sebelum naik mobil gue pakai Grab. Gue harus lihat dulu atmosfer. Gue harus lihat ke atas kemana-mana. Gue karena mungkin faktor mata. Jadi gue ngeliat itu over. Oke, gue berangkat. Kalau nggak gue nggak jalan. Jadi kamu kan sempat ngintip tempat ini dong sebenarnya. Atmosfernya only. Kalau rumah lo Oke. enggak. Atmosfer daerah sana enggak. Dan gue boleh jujur, gue sampai bilang begini, oke, lakukan yang terbaik, Tuhan akan melakukan bagiannya. Amin. Gue nggak kena macet, aman. Gue WA itu lokasinya di itu, gue udah di dalam, udah di Jalan Hadiah. Oh, udah dekat rel kereta Iya, itu. Udah di situ. Wih, itu macet loh, tapi bisa. Wah, Nggak macet. luar loh, biasa Margo. sih. Iya sih. Karena kita ngecek atmosfer, berarti ada something yang ikut mempermudah. I see. Begitu. Ya, berarti emang jalan juga ya. Ya, kalau kita mantan satanik nggak ngeliatin di atas pohon, nggak. Ngapain? Masa kuntilanak, wewe gombel, pocong, suster I'm ngesot. sorry, goodbye baby. Speaking about meninggalkan nih, 98 ya Kak Monggol keluar dari. Iya, 97, 98, Ya, 14 Februari. Itu ada nggak sih upaya-upaya dari mereka ya, baik yang gaib atau members untuk narik Kak Monggol lagi? Until now ada. Itu kayak gimana bentuknya Kak Monggol? Kalau orang by email ada. Tapi kalau sekarang kan email itu gua nggak pakai lagi. Gua udah pakai email yang lain karena kayaknya kalau orang nanya emailnya apa, oh Yahoo. Hah? Hari gini maksudnya? Kadang suka aja emailnya apa? Oh gua pakai Hotmail. Hah? Lu pakai Nokia? Jadi Ketahuan gua orang ganti jadul. pakai Gmail, tau? Nah, Iya. Jadi email itu udah gua nggak pakai. Oke. Tapi kan setiap berita masih suka masuk. Nah, otomatis dia nggak akan mati sampai Tuhan datang. Karena tetap ada barang masuk, sekalipun kita nggak menjawab. Nah, tapi yang paling berbahaya adalah yang dari sisi spirit. Nah ini, itu Nah, gimana dari tuh? sisi spirit ini yang gua selalu benar-benar harus pada tingkatan waspada dan peka. Itu harus level tinggi. Kayak waktu podcastnya Oprah yang pertama, yang di part 2 apa part 3 itu yang di atas gedung itu Mongol udah mau rubuh. Karena mereka Goyang gitu kayak agak nggak enak. mau tuh kayak udah mau tumbang.
Oke. Sampai Mongol duduk di lantai tuh nulis sebenarnya itu. Yang Immanuel Ya, itu. ngebentuk sigil, bikin mark Immanuel. Terus di saat itu kita baru pertama jadi duduk, itu si Nanda masih enak ngobrolnya. Nah, cuman di sebelah kita duduknya begini ya, berarti dia sebelah kiri, sebelah kanan juga ada. Jadi di sebelah kiri ini Mongol mencurigai ada something yang berbentuk dark angelnya. Berarti Mongol udah feeling, berarti Agares ada di sini karena dia adalah sosok yang Menjaga dikasih Mongol. untuk jaga Mongol dengan beberapa legion yang dia miliki. Pas Mongol berdiri, Mongol lihat, oh iya bener, rombongan. Oh. Nah, di saat yang bersamaan di atas juga ada, tapi hanya satu sosok. Nah, satu sosok itu muncul di saat Mongol mark Immanuel itu. Dan itu dikonfirmasi oleh Caca. Saya melihat ada sosok karismatik di Kak Mongol. Dua orang bunyi, Robi sama Didit. Ada yang bertanduk di belakang Kak Mongol. Jadi di belakang itu nunggu Mongol untuk menerima mereka. Di saat yang bersamaan udah ada sosok karismatik itu. Mereka ngajak ayo kembali begitu Kak Mongol, yang para legion. Nungguin kalimat salam Mongol. Of course gak bisa disebut di sini kan. Iya. Tapi konsepnya tuh kalimat salah tuh maksudnya gimana Kak Mongol? Tidak meyakini iman yang kupegang saat ini. Sekali aja Yoi, efeknya apa kalau ya amit-amit ya, tapi kalau sekali terucap efeknya apa Kak Mongol? balik ke sana. Baliknya tuh Menjadi mereka akan mengklaim lagi. Dan jadi lebih parah berkali-kali. Yoi. ya itu kebawa kejiwaan, psikologi ke bawah semua. Iya. Kasus supernatural apa yang terberat pernah Kak Mongol tanganin atau pernah hadapin? Setelah jadi Kristen? Atau dulu? Dulu gue nggak pernah merasakan sesuatu yang... Setelah jadi Kristen, Setelah karena kan jadi pasti berhadapan dengan mereka kembali Ya, itu. kalau setelah jadi Kristen sering kejadian hal-hal yang agak sedikit membuat kayak kita akhirnya nggak kuat ngadepin. Cuman tetap bagaimana cara gue nggak tahu bagaimana, gue tetap menang loh. Gue tetap menang. Perubahan nama paling penting. Oh. Gue jadi Roni Immanuel itu perubahan yang membantu Mongol. Banyak saksi hidupnya. Gue di Gambir, di atas pohon ada 19 manusia dengan sayap nangkring di pohon. Wih. Tantenya Tante Manu Putih itu adalah pendoa perang. Dia nggak ribet kayak orang lain. Darah Yesus, nah, dia cuma ambil air di gayung, terus dia doain airnya, dia siram pohonnya, kabur semuanya. Jadi ngadepin apapun, gua tuh selalu ade aja yang nolong. Termasuk kasus Opera, baru Opera yang kedua ini, sama. Gua mikirnya Belial, karena kan dalam dunia satanik, di saat Agares tidak bisa mengambil, pasti akan naik ke level paling tinggi. Jadi kan kalau di satanik tuh ada 3 utama. Satan sebagai Lord of All, Lucifer sebagai Lord of Lust, Baal sebagai Lord of Power. Nah, Lord of Power ini, Belial ini, kalau Baal bagian perhepengan, Wealth, kekayaan. Yoi, ya. karena dia yang melakukan perjanjian dengan Salomo. Ya ada di Alkitab itu. Dia tuh biang kerok. Biang keroknya dia. Jadi kalau kita mau nyari kaya jangan ke Blorong. Kan cuma kasih 1 juta. Jangan. Jadi kita kadang-kadang kita ke Blorong biarin. Nah, yang itu yang Mongol bilangin di podcastnya Mongol bahwa kalau lu ke mereka dikasih 1 juta. Kaya dari mana 1 juta doang? Mending ke atas, lebih atas lagi tuh ada Baal. Tapi kan aku nonton YouTube Kak Mongol sama siapa waktu itu bilang kalau mau ke Lord Baal itu, bukan Lord Baal, Baal itu bisa nyebut namanya langsung ke connect kalau nggak salah begitu. Iya. Lalu kalau begitu nggak perlu misalnya harus pakai ritual apapun no, Kak Mongol. Harus ritual sih nggak perlu. Maksudnya gini, nggak perlu ada nggak usah. Pakai lilin gitu Sigil aja, gambar di lantai. Ambil dari buku, cari aja di internet ada sigil Baal, taruh lantai, taruh lilin, ini kan lilin nih. Baru taruh benda favoritnya dia apa. Kan setiap Dark Angel tuh punya benda favorit. Lu mau manggil siapa? Beelzebub. Dia kan sebagai Lord of Lies. Semua yang terbang-terbang berbenda kecil-kecil itu dia emaknya. Dengan gambar dia sebagai tawon. Oh, udah taruh aja pepaya busuk. Datang itu. Datang. Fisik pelek-pelek gitu. Dan segampang itu. Datang. Tapi kelar dong hidup lo istilahnya. Tenggeng jadinya kalau bahasa benar. Teler gitu. Ya, sencing sih nggak nyampe.
Itu Aileen tuh yang Mandarin ngerti tuh. Gila sih nggak nyampe. Ya sencing ping lah nggak nyampe. Tapi teler gitu kayak Yoi, goyang. Goyang. Dan itu yang akan mengarah kepada henpen. Kebodohan. Terus kamu aku mau tanya, Hmm. kalau udah di apa ya, udah bikin perjanjian gitu sama iblis, itu dia masih bisa ditolong nggak sih? Misalnya dia bikin perjanjian sama Bisa. Beelzebub, oh masih bisa. Bisa dengan catatan kasih karunia Tuhan berlaku. Kalau tidak bisa ditolong. Kenapa tidak bisa ditolong? Kalau lu nyari duit kaya lewat blorong, dia ngasih 2. Tumbal binatang atau tumbal janji. Nah ini tumbal janji yang paling berbahaya. Kalau tumbal binatang ya lu bawa kerbau 5, oke, dapat 15 M. Gitu? Oke. Atau lu bawa sapi atau kambing, dapatlah 7 M. Yang paling berbahaya tuh tumbal janji. Anakku dikorbankan Yoi, gitu. Wah. Anak kedua gua kasih buat lu. Ternyata yang paling cantik, yang paling pinter anak kedua. Tapi kan posisinya korban anaknya itu. Yoi, nggak bisa diselamatkan. Aduh. Gak bisa diselamatkan. Nggak bisa diselamatkan. Walaupun dia nggak berdosa ya. Ya, tidak bisa diselamatkan. Karena kan itu udah diambil jiwanya. Nah, kalau ke Baal nggak bisa begitu. Langsung diambil. Jiwa Saat sendiri. itu Langsung juga. dirampas itu. Transaksi langsung Yoi, istilahnya. Karena setelah terjadi perampasan itu 2 menit atau 1 jam lagi lu udah kaya. Gila, hanya dalam waktu menit. Wow. Wow. Karena dia sebagai Lord of Wealth. Dan itu dulu pernah terjadi tuh di member-member yang Banyak. Lu pingin jago ke Belial, gambar sigil, taruh lilin. Tapi ingat, gue selalu nggak pernah bilang lilin warna apa. Tebak sendiri. Lilin, taruh benda favoritnya dia. Lu mau minta apa? Mau naik pangkat. Begitu. Ada lu pingin apa? Pingin pinter, berarti lu bisa ke Baal Berit sebagai Lord of Knowledge. ini kalau udah cerita seperti ini rasanya tuh kalau aku sebagai mereka ya susah banget ngelepas Kamongol. Kamongol bisa lepas tuh keajaiban loh. Itu yang Mongol bilang, semua orang yang sudah melakukan hal tersebut, kasih karunia lah yang bisa menyelamatkan. Karena kan Kamongol cerita ada yang mati kan keluar dari Iya. komunitas itu mati. Mati Dia berdiri. dibunuh atau Enggak, dihantam malaikat. malaikat. Maksudnya Hitam sama putih berantem. tapi kok bisa dia yang mati Kamongol? Karena Kalah. oh jiwanya kalah. Peletak langsung kayak peletak mati bener. Jadi dari 7 jenderal Asia tersisa tinggal 5. Tidak ada pengangkatan jenderal baru. Belum ketemu. Nah, guanya yang ditawarin. Jadi pemimpin untuk wilayah Australia. Waktu dulu Kamongol LC itu sama dengan jenderal itu istilahnya. Iya kan emang jenderal utama. Pasti. Leadership kan namanya leadership komite. Jadi komite pemimpin. Gua bagian kedua. Gua menguasai wilayah ini. Jadi gua punya tim, di bawah tim gua ini. Nanti tim itu pemasok data. Oh my Oke bos, God. daerah ini kita bikin begini. Dalam seminggu 3 kali harus ada kecelakaan, tumpahan darah begini. Oke, hantam, tak, patok. Sampai segitu organisasinya ya. Iya, patoknya kita nginjek. Ini aku bahkan belum pernah lihat di channel lain. Emang belum pernah. Oh my Jadi God. kita patoknya nginjek. Kenapa orang bilang nginjek? Connecting Anda bawah. Karena di bawah kan ada pemerintahan sendiri. Nginjek itu maksudnya tanda konfirmasi gitu. Yoi, Oke. ini punya kita. Baru nanti bergerak bawa the kingdom of the darkness, yang memiliki Prince of Hell, King of Hell. Nah itu jalan tuh. Nah di podcast itu King of Hell-nya Prince of Hell-nya yang datang. Dan terjadilah Apollyon. kecelakaan. Oh, siapa? Apollyon namanya. Kok Kamongol belum pernah bilang gitu? Yang gue belum pernah bilang memang. Kalau bahasa benernya adalah Abaddon, alias malaikat jurang mau. Kok serem amat ya kamu? Ya emang kan begitu kalau dunia satanik. Orang-orang indigo kan juga akan mengerti begitu. Orang indigo itu bisa tahu darahnya orang itu matinya bagaimana, pasti kan dia minta tolong. Karena dia merasa dia mati nggak wajar. Permasalahannya adalah dia udah mati. Bagaimana caranya? Akhirnya kan muncul komunitas-komunitas yang penginjilan dunia orang mati. Itu untuk menolong korban-korban itu. Yoi. Masih bisa nggak ditolong tuh Kamongol? Sebenarnya kalau dari sisi kita balik ke agama, udah nggak bisa. Tapi kalau kita balik ke sisi humanity, wajib ditolong. Nah, orang-orang yang punya kasus indigo, dia bisa melihat di wilayah ini darah ini kok nangis gitu. Berarti dia tertinggal di situ.
Masalah orang bilang, tapi kan itu kamuflase jin. Nah itu yang sering kami denger tuh. Aduh. Enggak juga. Darah itu adalah bagian paling suci dari orang. Pengorbanan kepada zaman dulu harus dikorbankan domba yang berdarah. Berarti kalau kami nemu kasus itu, tolonglah lah ya. Tolong. Oke. Kalau lu punya sebagai sisi humanity. Tetapi ingat, manusia tidak bisa menerima itu. Karena lu akan dianggap anomali. Terima kasih kamu, Ngol. That's a good one. Ada dianggap orang-orang gila, orang-orang aneh. Yep. Iya. Setelah kamu Ngol keluar, Mm-mm. ada paket kemampuan yang hilang nggak dari kamu Nggak ada. Ngol? Masih sama, masih nempel tuh Masih nempel. kemampuannya semua. Masih nempel. Contohnya apa aja tuh? Sampai sekarang mata gue masih kebuka. Gue pelepasan 4 tahun, bukan cuma 4 kali. Lu 4 kali, gue 4 tahun. Wow. Gue dihantam gereja 4 tahun. Tapi apa kemampuan itu hilang? Enggak. Kalau yang kayak invisible gitu bisa nggak? Spesifikasi invisible-nya? Ada orang rame nih di sini gitu, tapi kamu Mongol nyelinap nggak ketahuan gitu. Mau begituan? Kalau dulu iya. Cuma nanya. Nah, kalau dulu iya. Dulu iya ya. Iya. Oh yang Melanie aku juga pernah denger sih. Karena Itu dia sudah katanya diberi. bisa nembus tembok. Bukan, dia nggak pernah nembus tembok. Oh, nggak tapi pernah. dia bisa pindah lokasi. Teleport gitu. Yoi, coy. Itu Maknya duduk di depan toilet. Dia datang pipis di toilet. Maknya duduk di luar. Toilet ditutup. Maknya buka, anaknya nggak ada, udah dari atas. wih. Kalau Canggih yang kali. Mongol yang tembus tembok. Oh kalau kamu Mongol yang tembus tembok. Iya. Karena kan dari 5 ilmu pentagram gue kuasai semua. Ini bahkan nggak ada nih, belum lihat, belum Enggak, dengar. karena kan cuma lu bertiga yang gue keterangin. Karena lu bertiga punya komunitas kan komunitas yang keren. Kalau gue cerita di gereja kan akan jadi halu. Terima kasih. Terima kasih kawan. Jadi sebenarnya kalau dibilang itu kemampuan, ya di saat kita udah dalam itu yang Mongol bilang. Lu mau manggil siapa? Agares. Gue tinggal ketok ini kok. Tembok ini enggak? Belakangnya tembok kan? Ini bukan sih yang ini rock wall ya, tembok ada lah di sebelah Iya sebelah kan? gitu. Tinggal Gue kalau pakai ketok. tembok buat gue panggil datang. Ketuplok fisik gitu. Plesek di situ. Berbentuk orang gitu. Berbentuk angel yang Dark, dengan sayap. Bisa. hitam gitu. Iya. Tapi sekali kamu melakukan itu balik lagi. Iya. Yang dulunya yang dia bilang tadi akan lebih gila. Dulunya 1 aja dikeluarin udah mumet, apalagi sekarang dia ajak satu temannya 7. Penasaran sama yang apa namanya yang ada cincin itu loh. Itu kan bisa kalau misalnya salaman terus kejepit keluar darah. Iya, blood. Itu fungsinya untuk apa? Buat menawan dirimu. Jadi akunya jadi korban gitu. Enggak jadi korban untuk diajak join with us. Terus itu gimana cara kerjanya bisa dia sampai jadi korban? Karena kan kalau misalnya cuma ngambil darah tapi nggak diapa-apain kan. Oh enggak dong, kalau ngambil darah pasti dia apa-apain. Oh. Dibaca-baca gitu. Iya dong. Orang yang udah kena darah, nggak mungkin darahnya cuma dibuang biasa, pasti dibawa ke tempat ritual. Terus Nanti efek ke diri dia si korban apa aja yang bisa diterima sama si korban? banyak. Lu kayak ada yang ngajak. Lu mau kemana kayak dibuat jalannya nggak jelas, atau tetap akan ke sana. Oh, pantas aku pernah dengar guru aku cerita dia salah satu korban yang kena kejepit itu. Terus dia nggak balik-balik. Ternyata dia ke gereja setan tanpa sepengetahuan orang. Iya. Karena kan namanya penawanan roh. By blood. All by blood. Jadi semua menggunakan darah. Tapi kalau nggak sengaja gimana kamu Ngol? Siapa bilang nggak sengaja? Semua kan udah ditargetin sebelum datang. Oh, karena dia datang ke tempat itu Enggak dong. gereja. Orang-orangnya Jadi udah contoh nih, dipilih ya? mall, ke mall, Citraland, Central Park. Iya. Udah gue targetin dari rumah, gue mau ngembat lu bertiga. Salaman dong, Kriterianya kenalan Enggak gitu. dong, belum. Oh, belum. Kita cek dong, lu bertiga ada yang jaga nggak? Dicek dulu. Ya dong, nyari mati. berarti Berarti- mereka orang-orang yang mencari itu sebenarnya Level punya, terendah. tapi mereka berarti punya kemampuan dong untuk Pastinya mengetahui. dong. Pastinya dong. I see. Mayoritas anak satanik mata rohnya terbuka. Oh, ini aku baru Mayoritas tahu. ya. Ini aku baru tahu. 100 anak satanik bagian penjala ikan itu pencari jiwa, 100-100-nya mata roh terbuka. Jadi kita ini gue ngejar lu berdua, kita harus cross check aura. Orang ini bisa diembat nggak? Kalau rohnya ketinggian, dia nggak akan pernah salaman. Karena percuma juga disalamin, nggak akan pernah kena.
nggak akan pernah kena atau Nggak akan mempan. Nggak akan mempan. atau balik ngehantem anak sataniknya itu? Enggak. Oh enggak. Hantam sih enggak, karena kan dibawa ke tempat ritual. Cuman memang nggak akan pernah datang orangnya. Nah, Jadi selalu emang, kita iya. cari tuh yang di mall muter nggak jelas, ngebleng nggak jelas. Nah, itu yang kita hantam. Dan itu dilakukan modus itu. Yoi. Until now. Until now di mall. Iya. Ya Emang gereja setan nyari jiwa di mana? Di kuburan, di mall. Damn. Tapi kan pandemi agak susah sekarang salamnya begini semua. Ya justru itulah. Sekarang kan semua underground. Semua underground. Semua menghilang. Bukan berarti tidak akan muncul lagi. Oh, siapa bilang? Mereka cuma lagi Underground. Iya. Kemungkinan besar tahun depan akan keluar. Dan itu akan membuat sebuah fenomena. ya, berarti kesimpulannya kalau udah di riset ini bisa kena salaman berdarah udah pasti kena. Pasti datang. Didatang lagi akan lebih klop lagi penawanan. Karena akan ada namanya The Black Covenant. Itu apa tuh? Bedanya sama yang tadi Red Covenant itu? Diminum. Blood Covenant. Sekarang diminum. Oh my god. Dicampur air. Darahnya dia sendiri gitu. Enggak. Yang baru pertama kali hadir itu taruh darah di baskom. Di semacam piala begitu. Dan dah minum. Baru itu namanya The Covenant Member. Wah, itu udah ikatan resmi banget. Nggak itu. mungkin keluar kalau nggak Tuhan yang kasih keluar. Dan dulu kamu ngelewatin itu semua Yoi. kan? Iya. Jadi begitu. Jadi di saat kita kepilih 3 bulan setelah ikut dilakukan uji coba, gue langsung masuk sebagai LC dengan pemberian tato utama. Oh, yang bentuknya naga di belakang. Dari sini sampai ke alur ini, tulang kering pantat. Itu tatonya Udah nggak ada, gaib atau emang? gaib, Oh, tato gaib jadi nggak kelihatan gitu. nggak kelihatan. Berarti itu hanya orang-orang tertentu yang Yang bisa diberi. melihat dong. Termasuk kalian yang bisa melihat. Nah itu yang gue selalu tanya tadi, menurut kalian gue udah bagaimana? Masih ada sedikit ampas. sih. Masih ada. Nah itu, ampas itu yang paling berbahaya. Karena ampas-ampasnya itu berarti masih mencoba bermanipulasi, bermanuver dengan macam-macam cara untuk membuat gua give up terhadap hidup. Aku barusan Kenapa? Kamu dapat apa? aku dapat radar. Say it. Kalau iblis itu sebenarnya ngelihat potensi dari Kamongol, makanya sampai sekarang dia nggak mau ngelepas gitu. Dia di atas. Giginya Lagi ngeliatin kita. Itu yang gue bilang tuh, santai aja, nggak usah biarin. hitam bukan sih? Atmosfer di atas Kayak tuh udah gelap. kayak mandi oli gitu warna kulitnya. Hitam. Nggak usah di itu. Iya, kakak dengar Bersayap. suaranya. Kalian siapa ikut campur gitu? Nah jadi Iya, kalau gue sih lebih ke begini, gue sih lebih ke selama gue tetap maksudnya gini, sorry to say, gue hidupnya juga belum tentu benar bro. Gue mengharamkan seks selama 5 tahun ini karena salah satunya itu, karena gue nggak mau dihantam oleh Lucifer. Karena Lucifer itu kan sebagai Lord of Lord of Lust. Lust. Iya. Otomatis gue tidak melakukan itu. Terus orang tanya bagaimana? Ya gue nyantai sih bro ngadepin hidup. Gue nyantai sampai sekarang. Orang tanya, lu kan kayak udah kaya Mongol, kenapa lu kemana-mana motor? Gampang melarikan diri. Oke, that makes sense. You know? Teman-teman semua. Jadi kalau lu lihat, gila kan dia kan stand up comedy termahal, duitnya banyak. Kenapa nggak pakai mobil? Kenapa ama motor? Karena gue gampang melarikan diri. Iya. Jika dikejar di satu lokasi, gue bisa masuk dalam gang-gang. Iya. Dan motornya gue suruh berangkat, gue langsung make yang namanya tudung keselamatan itu. Oke. Jadi gue seperti dalam sebuah gelembung. Nah itu tidak bisa dilacak Termasuk dengan orang-orang satanik pun. siapapun. Dan itu kamu merem itu, pasrah pada Tuhan. Iya. Iya. Itulah. Kalau nggak gue nyigil. Apapun bentuknya itu ya. Iya, gue sigil di lantai, Immanuel. Gue taruh bintang, Immanuel gue injak di atasnya. Tertutup itu gue, nggak akan pernah kelacak. Jadi walaupun kamu di situ kayak nggak kelihatan sama Iya. orang-orang satanik. Iya. Termasuk indigo nggak bisa melihat, I see. karena gue tertutup pada sebuah benda. Cek. Nah itulah kenapa jangan kaget kalau gue kemana-mana online, Gojek, kadang jalan. Karena supaya apa ya, bahasa Inggrisnya versatile, bahasa Indonesianya apa ya, fleksibel dan lincah lah pokoknya Iya, gitu iya. kan. Karena kalau enggak, kelar gue. Abis gue. Bro, gue sendiri.
Ada teman satu yang backup sekarang. Gue sampai suruh dia dari Jakarta, dari Manado ke Jakarta. Dia sampai tadi di klinik itu dia bilang ada Belial sama Abaddon di luar masuk. Tapi nggak usah khawatir bos, ada malaikat Tuhan punya lu jaga. Abaddon tuh yang Lord of Hell tadi kan Iya. ya. Ada malaikat Tuhan yang ngejagain lu. Malaikatnya kategori penguasa, the Iya. powers. Jadi gue menyantai. Akhirnya gue bilang, deh, bilangin sama mereka gue OTW ke sana. Manajemen gue bilang, nggak usah, udah malam takutnya udah berhenti. Nggak, gue ke sana. Terus gue bilang sama teman, gue mau ke Tanjung Duren, ke daerah Jakarta Barat, pantau atmosfer. Berangkat bos. Nah, Tuhan pasti tolong. Bener nggak macet? Jadi otomatis di atas mau bergerak bagaimanapun, gue juga udah masuk dari sini, gue udah feeling no good. Cuman gue selalu bilang begini, bahwa jangan mau diintimidasi. You tetap harus try to believe bahwa pertolongan Tuhan itu pasti tetap akan nyata. Diintimidasi itu di pikiran gitu maksudnya. Iya. Jadi alam bawah sadar lu jangan terlalu ngayal, jangan terlalu tinggi. Yang ada ngeblank. Di saat blank itulah Masuk. akan muncul dalam mana? Alam bawah sadar tidur. Di saat lu tidur ada banyak mimpi jelek, ketindian dan sebagainya. Yap banget, Nah, tapi kan dari sisi medis penjelasannya berbeda. Beda. Nah, Saraf jadi kejepit lah, apa kek ya. jadi otomatis itu adalah salah satu alur masuk satanik paling gampang tuh in your mind. Sebelum covenant itu ya. Ya, your mind paling banyak tuh. Jadi kalau lu kebanyakan mimpi ketemu sosok hitam dan sebagainya, hati-hati, berarti lu inceran. Oh my god. Inceran. Inceran menjadi korban atau menjadi friend. Bedanya apa? Jadi korban mati, Aku sering mimpi ketemu witch putih hitam. hitam. Lebih bagus blok main aja. Kan bisa tidur blok main. Kalau itu inceran atau kalau menurut Kalau kamu? alur penyihir sih nggak inceran. Tapi mungkin lu punya something yang akan dia kasih kalau memang lu mau ngambil. Lah, kalau mimpinya berantem sama penguasa daerah mimpi terus gimana tuh? Itu apa? Pertanyaannya lu menang apa kalah? Dulu kalah, sekarang Pertanyaannya dari 10 kali lu bertempur itu berapa menang? 3 kali kalah, terakhir 1 menang, nggak pernah kejadian lagi. Ya udah. Think kenapa lu nggak minta kuncinya? Nggak bisa lagi, mimpi yang nggak datang lagi. Pasti akan datang. So far so good sih, nggak. Untungnya puji Tuhan nggak datang lagi sih kamu. Ya, you know nggak datang lagi, tapi kan dia lagi nunggu momen. Lu bertiga juga lagi tunggu momen mereka. Wah, pasti. Oh, kami Cuman satu hal yang pasti adalah blok main aja. blok main tuh gimana sih kamu? Blok pikiran lu, nggak usah terlalu ribet mikir. Oh, oke. Jadi pikir yang hanya perlu-perlu aja. iya. Tuh, Lin. Lu ngapain sih mikirin yang masa depan? Entar masa depan rahasia yang di atas. Amin. Betul, setuju. Itu aja. Jadi sistemnya adalah block your mind. Itu yang gue lakuin sampai hari ini. Oleh sebab itu orang tanya, terus gimana caranya lu hidup? Mobile Legend aja saya. Iya, kamu nggak cerita Mobile Legends. Ngapain ribet mikirin dolar, sekarang udah berapa ratus juta, berapa orang mati karena COVID. Itu namanya block mind. Jadi gua mengistirahatkan pikiranku atau alam bawah sadarku dengan main. Itu aja. Karena kalau tidak, mohon maaf, mantan satanik otak bisa kemana-mana. Tubuh ada di kamar, tapi kan bisa ada di mana. Hah? Bisa gitu? Lah, Yang kayak astral projection Iya. gitu. projection, injection gue dua-duanya bisa. Bedanya injection sama projection. Masuk dengan keluar. Bingung kamu nggak? Jadi kalau projection ada sosok yang ngajak, kalau enggak lu sendiri yang berangkat. Oke. Lu tahu gue pernah ke satu tempat pertemuan magician in the world. Oke. Lu tahu gue dari mana? Gue dari Hotel Novotel. Hanya menggunakan roh astral. Kok aku dapat abstrak itu ketika kamu bersama perempuan apa? Perempuan siapa itu? Ya, gue bisa kemana-mana tanpa harus ribet. Itu Kalau injection? orang ada yang masuk. Lu Oh, keluar. kayak kesurupan. Ya, enggak Oh, dong. gak diganti. Yo, dong. Oh ya, anjir serem banget kamu kalau Injection enggak. sama dengan kesurupan. Enggak juga. Kalau injection itu lebih ke, ya kalau lu pingin pergi, ada orang yang gantiin lu dulu. Siapa kamu nggak? Ya roh di dunia ini banyak yang tayangan kan. Berarti ibaratnya kayak ini kayak mobil dipinjem gitu Yo, sama. tinggal taruh lilin, pokoknya balik sebelum lilin mati. Oh, cuma supaya jaga aja gitu. Yo,
Kalau lilinnya udah mati tapi dia belum balik. Ya lu berarti menjadi gentayangan. Yang harusnya kita hidup malah jadi gentayangan. Enggak, iya. Kalau dinyalain lagi lilinnya. Tetap nggak bisa masuk. Ada Jadi kejadian cuma seperti satu. itu. Banyak. Monggol. Amerika banyak banget. Itu karena mereka bermain-main. Kalau tidak, ada lagi yang together. Projection dan injection barengan gitu. Yoi. Kayak Amerika tuh, banyak. Orang-orang yang terlibat satanik melakukan pembunuhan secara berantai. Iya. Itu together. Itu karena rohnya udah diganti gitu. Together. Oh. Bersama dengan Conjure. sosok itu. Yoi. Kayak film Conjuring gitu. Yoi. Bersama, bergandengan tangan kok ngebunuh. Dengan diiming-imingin, kalau sampai selesai 13 orang, lu akan menjadi salah satu jenderal. Kenyataannya itu beneran Nggak jadi. Ke-12 mati, ke-13 nggak jadi. Selalu gitu ya. Yoi. Dan hukumannya mati. Si pembunuhnya Yoi. mati. Kayak Richard Ramirez. Nah, itu di Hotel Lely Salam itu. Ya. Kalau mau nyari Richard Ramirez enak lewat Marilyn Manson. Kami belum ketemu tuh Marilyn Manson. Tapi hotelnya tempat si Richard Ramirez ada masih. Sekarang pertanyaannya kenapa lu ngambil yang itu? Karena request dari subscriber, tolong. Subscriber kejauhan ngambil Amerika, kenapa nggak ngambil Indonesia? Oh Perjanjian. banyak Indonesia juga Lu banyak. kenapa nggak ngambil perjanjian antara sebuah komunitas penyembah setan dengan ini yang dilakukan penandatangannya di Museum Ayo. Fatahillah? Kenapa itu nggak diambil? Waktu itu pelakukan pematokan pertama satanik di Indonesia tuh di situ. Musim Fatahillah. Sana di museum. Pantas banyak banget itu. Karena di situ adalah dulu tempat Gubernur Jenderal Belanda tinggal. Tapi kalau misalnya kita nih ke sana ya, kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak diserang dong, kamu. Nah sekarang kalaupun mereka menyerang what for? Pasti kita diserang karena kita rese mau masuk ke tempat orang. Iya. Cuman kan pertanyaannya gue selalu bilang begini. Orang tanya kenapa Kak Mongol kalau setiap kali podcast kadang lari kadang itu. Karena gue tahu ada yang mau gerayangin gue. Kalau lu nonton podcast part 3-nya, Apollyon itu lagi mau nyaplok, Mau injek, mau ditangkap gue nya. bukan diinjek ya, pokoknya ditangkap ya. Ditangkap. Kalau ditangkap roh gue, kelar hidup gue. Rasanya kayak gimana ditangkap itu? I don't know, gue belum pernah ngerasain. Tetapi otomatis gue akan menjadi pribadi yang berbeda. Itulah Tapi- kenapa gue lari-lari. Akhirnya terakhir gue manggil lah, Obi. Baru gue jelasin satu-satu. Tapi kalau kayak tangannya udah deket tuh kamu nggak berasa batin, wah udah mau dicaplok Kan kabur nih. gue. Iya, itu feeling batin Yang sih. kedua, kucing menyelamatkan Mongol. Menyelamatkannya gimana kamu Mongol? Dia ada di situ semua jadi pergi atau bagaimana? Dia di situ. Kalau Mongol sih kayak atmosfernya bisa terkontrol. Oh. Karena sebelum syuting, gue ada fotonya nanti gue kirim di WA. Gue foto pohon pinang. Ini sebelum syuting, belum ganti baju. Robi Purba juga belum datang. Gue foto di pohon. Terus gue bilang sama asisten Mongol Adit, Dek, coba lu lihat video ini. Foto ini. Apa yang di atas pohon itu? Terus dia bilang, astagfirullah bang. Dewi yuk pulang yuk bang, batalin aja syutingnya. Gitu. Sosok serius sepertinya. The Dark Angel ada di situ 3 orang. Dan akhirnya muncul di siapa? Di Nanda. Dia kayak nyerupin Nanda. Terus dia bilang temen, kenapa gue cuekin? Karena gue nggak mau nyari celah. Untuk gue akhirnya ngobrol, celah kebuka. Jadi dia ada di seputaran gue ya, biarin aja. Yang penting not touch me. Karena dia lu berani touch, gue hantam 1 kali. Dan pernah hantam-hantaman tuh pernah. Pernah. Tenggeng pernah. Tengge itu teler gitu. Iya, teler tenggeng tuh kayak mau pingin nyunsep begitu. Itu kalau lagi misal lagi kerja atau lagi di panggung gimana itu kamu Mongol? Gue udah blok main. Oh, sebelum itu blok Iya, main dulu. udah blok main. Setiap kali gue manggung, gue selalu blok main. Lalu kapan terjadinya tenggeng itu kalau pas Malam. Malam, Di pas rumah. lagi sendirian. Di rumah, di hotel. Ya kemarin gue di Bali. Kapan tuh gue di Bali ya? Hari Sabtu kejadiannya. Hari Sabtu itu pas opera itu tayang. Gue nonton operanya. Lo tahu di hotel ada bunyi singa ngaum Wow, di kamar hotel. di kamar hotel di sebelah jendela. Nah, karena kita maklum ya kan artis kan kadang suka naik dari standar jadi kayak deluxe. Iya, iya. Jadi gua dinaikin upgrade ya istilahnya ya, di upgrade. Nah, jadi gua pakai kamar yang sangat lumayan besar itu kaca. Bukan jendelanya karena dia hotelnya bintang 5. Aku kasih kaca. Itu gua sampai nggak tidur loh. Gua nyalain semua lampu dalam hotel. Ya gua nggak tidur. Suara auman itu masih ada terus. Di kamar itu 2 kali doang. Singa begitu. Iya. Itu kok mendadak mata kamu Mongol jadi merah yang ini. Oh, tadi dikucek-kucek ya. Enggak.
Kapan gua ngucek mata orang, gua ngucek hidung? Iya, kamu nggak pernah agak ngucek merah sih yang kanan. Hmm, agak merah. Mungkin iritasi. Biar dia. Jadi yang gua lakuin adalah gua bangun, gua main, terus gua dengerin lagu Hillsong. Main Mobile Legend. Yoi, sambil main Mobile Legend. Untuk block main itu kan. Iya. Jadi jam 5 pagi baru gua buka hordeng, gua lihat nggak ada. Orang tanya kenapa ya nunggu pagi? Karena udah waktu Tuhan. Waktu mereka udah selesai. Oh, mereka kalau udah pagi lebih kayak nggak Nggak ada, gitu. tinggal kerucu. Mereka bekerjanya malam. Malam. Selalu dark itu adanya di malam. Berarti tiap hari tidur Kamongol agak terganggu dong. Ya nggak tahu Kurang lebih berapa. begitu. Bahkan Choice malam nggak tidur. Sampai sekarang Iya, Kamongol. gue selalu tidur di atas jam 4 pagi. Karena gue harus ngebersihin atmosfer gue dulu. Ampasnya sebegitu kuat Iya. ya. Dan gue boleh jujur kalau kayak orang bilang ketindian, gue lihat mukanya. Orang lain cuma lihat kaki. Kalau gue face-nya gue lihat. Jadi akhirnya gue milih untuk kayak insomnia begitu. Gue choice-nya milih insomnia. Sorry mau tanya, ketindiannya sama arwah atau sama iblis? Iblis. Kategori demon. Hmm. Begitu. Nah itu biasanya disuruh tuh. Sama yang lebih atas lagi. Iya, anak buah yang kerjain. Itu mau dibunuh atau? Iya, enggak. Harus dikembaliin. Aku bisa ngerasain ada sadness di Kamongol karena ampas yang berkepanjangan nggak udah kepikiran juga sih. Kayak mungkin aku salah, mungkin aku Kepikiran apa maksudnya? salah. Kayak kepikiran kayak sadness yang ini menuntaskan sampai 100% ini gimana ya, kapan ya? Aku Iya. bisa memblok main tapi kepikiran ke batin Kalau Kamongol. itu iya. Ada Karena maksudnya sadness sedikit gitu. Orang tanya terus lu udah ngerasa bebas ngol? Gua boleh jujur, lu boleh cek semua YouTube gua, YouTube mungkin ada orang yang gereja-gereja, gua selalu bilang, gua masih butuh kok untuk dilepasin. Tapi gua hanya butuh orang yang tahu apa yang harus dilepasin. Gua nggak mau lagi disiksa oleh pelepasan. Ketika Kamongol bilang disiksa, yang terjadi sama Kamongol tuh apa? Karena Kejang-kejang kan atau bukan kejang-kejang, didudukin kursi lah. Oh Iya, alah, sampai kayak maksudnya gitu. manusia, Iya. manusia hidup bertingkah gitu kan. Karena kan yang di dalam nggak mau keluar, teritori nggak mau keluar. Atmosfer atas level 2, level 3, level 4 nggak mau izinin gua itu. Akhirnya gua kayak disiksa. Tapi Waktu itu aku sampai tangannya diikat. Nah, kalau lu enak, gua sampai ditindiin. sakit dong secara Sakit. fisik itu. Selesai pelepasan kita kayak pengen nggak mau lagi deh gue. Akhirnya gue ngambil keputusan adalah oke, ini adalah pelepasan terakhir setelah 4 tahun itu di GBI Tiberias. Kelapa Gading waktu itu GBI masih Tiberias, masih GBI. Gue langsung bilang sekarang kalau ada yang mau lepasin gue boleh. Tapi Tapi dengan catatan, lu tahu apa yang harus lu lepasin. Kalau cuma suruh terima Yesus, udah berapa puluh kali gue terima Yesus. iya. Lepasin lagi, terus gue mandi minyak gitu. Ada. Karena gue butuh orang yang tahu apa yang harus dilepasin. Karena kalau setiap ampas masih tersisa, berarti ada something yang masih ketutup. Bahasanya adalah ada something yang ketutup. Nah, ketutup ini yang harus dicari tahu. Sebenarnya dari tadi ampasnya Kamongol tuh aku nutup conversation, nutup perbincangan. Ampasnya itu dilacak, dia kabur Kamongol. Nah, itulah yang harus dicari. Karena begini, nggak mungkin seorang Agares disuruh untuk ngejagain Mongol. Sedangkan Agares itu masuk 72 Gotia. Masuk kategori high rank. Berarti kalau disuruh, kesananya gini, dia disuruh yang level 126. Bawah. Wajar. Berarti rank 4. Anak buah jauh nih. Ini yang nyuruh adalah high rank. High rank ini adalah beda satu ilmu dengan premium rank 9 ini. Karena kan ada ada siapa ya? Ada Lucifer, timur, barat ada Belial, selatan ada Leviathan, utara Asmodai atau Asmodeus, baru ada Baalberit, ada Astaroth, ada Baal. Baru titik sentral tengah Satan. Nah, siapa dari 9 ini yang nyuruh Agares jagain gue? Itu yang mesti dicari. Enggak ketemu sampai hari ini. Itu yang mesti dicari tahu ya. Agares keluar jadi. Tato naga keluar jadi. Tapi masih ada something yang siapa? Bosnya dari Agares itu, tapi Nah. siapa nggak tahu. Agares unsurnya api. Kalau dia unsur api, dari 9 bos ini ada 3 yang berunsur api yang sama.
Satan, Asmodeus, baru Belial. 3 orang ini yang berunsur sama dengan Agares. Berarti secara hierarki sama menguasai seluruh elemen. Dari mereka ada yang bentuknya warnanya abu-abu nggak? Agares kan juga hitam abu-abu. Ini yang kakak lihat nggak tahu Agares. Iya memang nggak hitam tahu. abu-abu bener. Warnanya itu dari tadi. Nah, siapa sosok itu? Asmodeus. Ini. Asmodeus itu masuk urutan kedua karena dia adalah provokator yang membuat Lucifer memberontak. Dia tenang banget loh kita radar, kayak nggak peduli kita radar. Kayaknya ini deh yang dimaksud Kak Mongol nih. Pertanyaannya mau diapain kan? Nah, karena kalau melakukan pelepasan terhadap si sosok ini, nggak mungkin cuma oleh satu pendeta. Oke, sorry Kak Mongol. Ada nggak dari mereka yang bentuk tanduknya ruas begini nih, garis-garis? Iya. Nah, itu yang kakak lihat. Itu siapa? Kak Bergaris-garis maksudnya tanduknya terus ada garis-garis begitu. Mongol? Iya, ruas-ruas itu. Itu siapa itu? Itu yang aku lihat. Itu yang aku lihat. Iya, berarti udah ketawa, udah. Nah, berarti linknya ke all of all-nya berarti yang nyuruh. Nah, sedangkan untuk membunuh of all, nunggu kedatangan Tuhan. Yang ada adalah blok main aja. Si siapapun yang dia bilang tidak perlu. Aku mau bisa membunuh sekalian, kata si gitu. Ini siapa sih? Kak Mongol, aku ke connect. Nah, tapi Tadi gue menyantai. Jadi itu yang gue bilang, gue tuh pingin banget bersahabat dengan teman-teman yang punya case-case kayak punya something yang gift. Tapi cuma memastikan bener ya tanduknya tuh berruas-ruas kayak ya gitu tuh garis-garis gini. Terus Biasanya tanduknya nggak mulus begini. enggak. Kayak bekas agak kayak begini. bekas kayak ada bekas-bekas pertarungan. Iya kayak gitu. Dan dia warnanya emang abu-abu Hitam. gimana ya? Lu Abu-abu. pernah nonton Dia ngajak perang loh. nonton siapa sih yang tanduknya merah di film Hell apa? Oh, Hellboy. 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 Nah, lu pernah nonton Hellboy? Pernah. Hellboy anaknya siapa? Aduh, Satan lupa. bukan sih? Ramunra atau Satan. siapa? Oh, Satan ya. Oke. Ramunra, iya, Satan Iya, itu. Satan itu. Karena hanya menggunakan bahasa yang berbeda. Nah, sosok yang sama tanduknya dengan yang lu lihat itu, hanya berbeda warna. Dia ngeprovokasi kita terus sih. Iya, Dia ngajak makanya. perang. Nah, this is the moment ketika kami anomali nggak mau ngeladenin. Artinya kami kan pasrahkan sama Tuhan kan, Kak Mongol. Aku dapat abstrak dari Tuhan atau apapun orang mau nyebut, belum saatnya. Ya itu. Gitu. Ya itu yang gue Karena bilang. dia udah ngajak. Itu yang gue bilang. Lu bertiga Ngajak ada apa-apa, lu bertiga ada something, kabarin gue, WA, Kak, posisi begini. Ah, gue kasih tahu solusinya. Itulah kenapa mereka masih tetap narik gue. I see. Karena gue tanker paling utama untuk benua Asia. Ada orang kesaksian tentang gereja setan, gue ajak ribut. Lu pernah coba nonton podcastnya Mas Dedi? Gue sampai bilang, jika agama di Indonesia ribet kena dengan hal-hal yang gak penting, sedangkan generasi mudanya terbiar dengan percuma, 2030 Indonesia akan menjadi negara ateis paling besar di dunia. Karena anak muda Indonesia paling rentan saat ini dihantam oleh satanik, oleh penyesatan. Menggunakan apa? 1, musik. 2, game. 3, coba tanya anak-anak muda. Kenal Blackpink? Kenal. Kenal gembala sidang gereja ini? Enggak. Itu dia kenapa sih organisasi putih yang apa ya? Karena putih, ribut dengan dirinya. nggak terkenal, yang gelap, terstruktur, terorganisir, terkenal, ritualnya paten di mana-mana. Kenapa gitu ya? Aneh. Betul, karena kita gereja ribut dengan hal-hal yang gak penting. Doktrin dipermasalahkan, khotbah sekarang lebih banyak tentang perhepengan. Jika engkau memberi, engkau akan diberkati. Padahal ajarkan kepada gereja tentang keselamatan, siapa Yesus Kristus yang sebenarnya, siapa Roh Kudus, karunia dan manifestasi roh, baru doktrin. Itu lebih yang penting efektif. diajarin, gak usah ngajarin yang engkau akan diberkati perpuluh. Hepeng lagi, hepeng mengatur nagarawan orang Batak bilang. Itu yang gue bilang, kenapa gereja setan yang ngomong?
Di gereja setan kenapa kita gampang nyari orang? Kenapa gereja Kristen banyak dihantam? Karena sibuk berantem dengan hal yang gak penting. Ajarin jemaat kita menjadi kuat. Jangan tentang hepeng lagi yang kau ajarin. Iya, iya, iya. Kekuatan, kasih tahu tentang otoritas. Jangan lagi bacain tentang lagian juga orang Kristen juga terlalu agak ngejelimet bacanya Matius 6 ini Pak ajarlah Berat dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Ajarin Berat. lagi Ulangan 28 engkau akan menjadi kepala bukan jadi ekor. Dihafalin ayat-ayat yang membuat dirimu tentang berkat. Padahal dalam ayat Alkitab tidak hanya tentang berkat. Ada ayat Alkitab tentang peperangan. Iya. So you must try. Jadi apa? Jadi prajurit. Troops by the power. Troops by the God. Ajarin, jangan cuman itu. Di ketemu pohon, didoain. Ketemu ini ada kuntilanak, gak mau lewat situ. Harusnya sekarang naik level. Nah itu yang Mongol sama timnya Mongol plus 62 spiritual warfare lakukan sampai hari ini. Diisi oleh anak-anak muda. Wait, berarti komunikasi dari yang atas-atas itu terjadi terus ke Kamongol? Iya, itulah kenapa gue selalu block main. Solusi gue adalah Mobile Legend, bro. Untuk menghadang itu semua. Yoi coy. Karena kalau main Mobile Legend enak. Entah gue mau dimarah-marahin karena gue nggak jago main, nggak peduli gue. Tapi tetap cukup mengganggu ya setiap subuh Banget itu dong ya. orang sementara makan tahu-tahu muncul suara itu. Suara ya macam-macam ya. Yang paling kalau dia muncul come with us, come again, ya bagus lah kalau dia bilang I destroy you. Nah, suara itu audible atau Audible. batin? Audible. Sampai levelnya audible di kuping. Audible. Termasuk kalian juga kan pernah merasakan yang namanya audible. Iya. Tidak Tapi hanya memang lebih batin. jarang sih. Itu Yoi. berarti udah levelnya Oh iya coy. kacau. Audible itu adalah berarti kita memang udah punya itu yang Mongol bilang. Sosok yang tertutup ini siapa? Ketika kamu pelepasan ya, 4 tahun. let me guess, mereka nggak ada di situ pas pelepasan. Waktu di Wendy's Kelapa Gading ada. Terus Tahu nggak mereka kalahnya oleh siapa? siapa? Nenek. Oh. Ada seorang nenek-nenek. Jadi ceritanya gua udah sampai didudukin kursi Chitose ya, Coyote apa ya, Chitose yang warna biru merah itu kan. Jadi gua sampai didudukin loh pinggang ini. Oh, sakit amat. Enggak sakit sih, kayak pingin bunuh orang gue. Enggak sakit, cuman kayak pingin bunuh orang. Udah tahu mereka udah lakuin semua hal. Cuma nenek-nenek itu datang. Terus? Dia bawa gitar. Gua tahu itu nenek orang Ambon. Karena terlihat dari kulit wajah, bentuk wajah dan sebagainya. Gua tahu dia orang Indonesia Timur. Ini enggak rasis ya, maksudnya gua tahu dia orang Timur nih. Iya. Dia main gitar. Dia nyanyi satu lagu dan itu jadi lagu favorit gua sampai hari ini. Yang sebelumnya tadi dia cuma nyanyi kau sungguh indah tiada taranya, masuk di ref gua pingsan. Ku kagum hormat akan engkau haleluya, pingsan Mongol, Black out aja gitu. langsung black out, langsung sadar. Itu yang keempat ya? Iya. Pelepasan yang keempat. Pelepasan 4 tahun terakhir baru bisa ngomong Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Raja dalam hidupku. Memang sebelum itu kalau kamu ngomong Nggak bisa. Yesus itu Nggak bisa. nahan, ketahan Iya, atau gimana? Iya, Ada yang nahan gitu. iya, Sampai segitunya ya. iya. Tapi pas nenek itu terjadi. Besoknya gue baru baptis selam. Baptis selam, keluar dari baptis selam itu kayak ada suara ngomong di telinga Mongol. Gue tanya pendetanya yang baptis, ngapain sih Pak? Bisi-bisi ayat Alkitab, bisikin ayat Alkitab. Dia bilang, bagaimana kita mau bisikin ayat Alkitab? Mongol kita kan lagi pimpin doa. Nah, mana mungkin gue ngomongin ngebisikin ayat Alkitab, sekarang gue pimpin doa. Loh, tadi ada kalimat Yesaya 49 ayat 15. Itu janjiku pertama untukmu anakku. Itu gue nangis loh di lantai pas gue baca. Dapatkah seorang ibu meninggalkan anak dari kandungannya? Sekalipun dapat, tapi aku sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Udah. Janji itu yang gue pegang until now. Iya. Suara-suara yang kamu ngedenger itu selalu positif, selalu negatif atau ada positifnya juga? Yang gue dengar sampai hari ini. Iya, yang ya let's say yang subuh-subuh itu tuh. Negatif all. Nggak ada yang positif ya Nggak kamu ada. ngomong. Makanya kamu ngeblok semuanya. Yoi. Susah ya itu ya. Termasuk hari ini kan. Emang lu berarti nggak dengar suara positif dari dia? Enggak, sama sekali enggak. Ada, dia selalu kayak ngajak ribut. Kamu tadi barusan ada yang embed sebentar, aku nggak tahu itu apa loh.
Apanya? Demons ya tadi. Kamu lihat kan? Kenapa? Sebentar. I have no idea itu ngapain. Ampas sih. Ampas kan ya? Kenapa? Itulah ampas. Dia yang ngomong bisa. apa? Dia belum ngomong, dia cuma kayak nunjukin diri kayak diri gua bahwa gitu. gue masih ada loh di dalam sini gitu. Cuma gitu doang message-nya. Tapi aku belum bisa Soalnya komunikasi. benda penghubung satu-satu hilang, transmitter hilang. Tapi bukan kayak energi itu nggak perlu itu. Kamu ngomong. Kan Sebenarnya, berhubungan dengan minds itu sebenarnya. ya sebenarnya kan semuanya ada di otak. Nah, ya itu dia. Toh? Nah, cuman kan satu hal yang pasti adalah sisi manusiawi, jangan lupa. Lu menjadi porno dari your mind, bukan dari burung lu. Iya. Jadi permainan saat ini mulai terbaca. Toh? Nah, gua rencana hari Rabu mau bikin konten live by Zoom tentang hal ini. Buat teman-teman semuanya jangan lupa di subscribe ya. Kalau pingin part 2 tinggal hubungi lagi. Jadi jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan lonceng. Oke? Dadah. Bye. 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 Gua bilang sama teman-teman, vaksin aja. Satanik tidak bermain di sini. Di COVID. Receh kali. Bukan levelnya. Satanik tidak main di COVID. Kurang lebih 4 tahun ini gue cari-cari email gue yang tentang satanik, yang berhubungan dengan satanik, hilang-hilang. Nggak bisa gue buka. Di-hack dong. Di-hack. Bukan dihack, otak gue yang dihack. Biar nggak buka ID pasnya. Karena di dalam situ ada program sampai tahun 2025. Program sampai 2025 ada di email Mongol. Waduh. Dengan Sandi. Yang dari satanik-satanik itu. Itu gue mau bikin di konten Mongol, menguak tabir kegelapan terakhir. Oke, part berapa? 6 ya? Sekarang part 6, ntar malam tayang part 7. Oke. Kalau lu ngerasain sesuatu setelah podcast ini, lu WA ke gue sesegera mungkin. Karena gue Baik. punya strategi untuk melawan. Oke, kamu. Jadi kalau mereka ngamuk, gue punya cara untuk menghantam. Jadi nggak usah terlalu. Actually tadi mereka udah nyerang gak sih? Aku kena energinya sih. Nyerang dikit. sih. Tadi panas di belakang ya. Di Udah sini. Sebenarnya sebelum Kak kalian udah nyerang punggung gua. Cuman nyantai. Tapi ya udah gitu loh, cuekin Ya, aja. sebenarnya gini. Yang paling berbahaya itu sebenarnya bukan serangan, tapi intimidasi roh. namanya. Dan pikiran mungkin? Intimidasi roh itu ya otomatis intimidasi bicaranya pikiran. Ditakut-takutin. Tapi nggak usah terlalu takut. Lu bertiga bisa ngeles main namanya. Itu yang gue bilang.